Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzalia Agustina, saya dari kelas 2 tes 2. Di video ini saya akan membuat permodelan ruko 3 dimensi dengan aplikasi SAP 2000. Sebelum itu, saya akan menunjukkan data yang akan saya gunakan untuk permodelan ruko 3 dimensi. Di sini ada data gambar. Data gambar ini adalah gambar pada lapangan, kemudian ini adalah gambar pada sketsanya. Di sini ada gambar tapak atas dan gambar tapak depan. Kemudian di sini ada data perencanaan. Di sini panjang 3 ruko itu sebesar 15 meter, kemudian lebar 3 ruko itu 12 meter, tinggi 2 lantai ruko itu 6,4 meter. Kemudian ukuran kolom yang saya gunakan itu 45 kali 45, kemudian untuk baloknya itu 50 kali 70. Kemudian di sini ada mutu betonnya itu saya pakai yang LC frame 45 MPa. Kemudian ada berat jenis beton sebesar 2.400 kg per meter kubik. Kemudian di sini saya memakai berat tandan sebesar 600 kg atau 600 liter. Untuk modulus elastisitasnya, di sini saya memakai 31.528,588 MPa. Untuk modulus elastisitas ini didapat dengan cara 4.700 dikali dengan akar MPa. Akar MPa adalah mutu beton yang kita pakai. Ya. Dan di sini saya memakai mutu beton 45 MPa, maka modulus elastisitasnya itu sebesar 31.528,588 MPa. Di sini ada beban untuk per lantainya. Di sini lantai 2, beban hidupnya itu sebesar 200 kg per meter persegi. Kemudian beban matinya sebesar 493 kg per meter persegi. Untuk tebal plat pada lantai 2 itu sebesar 0,12 meter. Kemudian di sini ada beban pada dak atap. Di sini ada beban hidup sebesar 280 kg per meter persegi. Kemudian beban mati sebesar 311 kg per meter persegi. Di sini ada beban mati plus tandon yaitu sebesar 911 kg per meter persegi. Kemudian tebal plat untuk dak atap itu sebesar 0,1 meter. Setelah itu kita buka aplikasinya. Kemudian kita Ctrl M. Di sini kita ganti menjadi kilogram meter Celsius. Di sini saya memakai grid only. Untuk number of grid lines ini adalah banyaknya titik pada sumbu X, Y, dan Z. Pada sumbu X terdapat 1, 2, 3, 4. Kemudian pada sumbu Y itu terdapat 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk sumbu Z itu sebanyak 1, 2, dan 3. Maka di sini untuk sumbu X 4, sumbu Y 4, dan sumbu Z adalah 3. Di sini X direction. X direction itu jarak pada sumbu X. Di sini adalah jaraknya itu ada 5 karena memakai ukuran panjang. Di sini Y memakai ukuran lebar itu sebesar 4. Kemudian Z ini adalah tinggi. Kemudian di sini ada 3,2. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik Divide. Kemudian materials. Di sini kita add new material. Di sini kita ganti menjadi 45 MPa. Di sini kita ganti menjadi konkrit. Kemudian untuk unitnya kita ganti tetap aja dulu kilogram meter Celsius. Di sini kita ganti berat jenis betonnya sebesar 2.400. Kemudian unitnya kita ganti menjadi Newton milimeter agar setara dengan MPa. Di sini kita ganti 45 karena FC frame yang kita pakai atau mutu beton yang kita pakai sebesar 45 MPa. Untuk modulus elastisitasnya tadi itu didapat 31.528 benar 31.528,588. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik Define, kemudian Section Properties. Di sini kita klik Frame Section. Di sini Add New Property. Di sini kita ganti jadi Concrete. Kemudian pilih yang rectangular. Di sini adalah untuk memasukkan ukuran balok. Baloknya yang dipakai adalah sebesar 50 kali 70.
Materialnya diganti menjadi 45 MPa, kemudian di sini kita ubah menjadi 0,5 dan 0,7. Ini kita klik concrete untuk mengubah menjadi beam. Di sini saya pakai selimut beton sebesar 0,04. Kemudian kita klik OK dan OK. Kemudian kita add new lagi. Kita pilih rectangular. Di sini masukkan kolom 45 kali 5. Material di sini 45 MPa, di sini 0,45, kemudian di sini 0,45. Di sini kita klik lagi concrete-nya. Di sini saya pakai 0,03 untuk selimut betonnya, kemudian tulangannya saya memakai 4 dan 3. Kita klik OK. Oke. Setelah itu masuk define, kemudian section properties, kemudian area section untuk memasukkan plat. Di sini plat 10 ganti menjadi 45 MPa, materialnya di sini 0,1 dan di sini 0,1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik lagi add new, kemudian di sini adalah plat 11. Materialnya diganti, jangan lupa, kemudian ini 0,12 dan 0,12. Kemudian kita klik OK dan OK. Kemudian define lagi, masukkan load patterns. Di sini load patterns name kita ganti menjadi hidup untuk beban hidupnya, dan type-nya kita ganti menjadi live. Kemudian kita klik add new load pattern, kemudian kita klik OK. Setelah itu define, kemudian load combination, add new combo. Di sini C1 yang artinya combo 1. Combo 1 itu adalah beban mati sebesar 1,4. Ini kita klik add dan OK. Kemudian add new lagi, di sini kita klik untuk combo 2-nya. Untuk combo 2 itu beban mati itu sebesar 1,2. Kemudian di sini kita ganti jadi beban hidup itu sebesar 1,6. Kita klik, kemudian kita klik OK dan OK. Setelah ini sudah semua, kemudian kita dapat menggambarnya. Ini kita ubah menjadi tampilan exact. Kemudian kita mulai dari depan. Di sini kita masukkan untuk ukuran balok. Balok itu ada di sini. Kemudian di sini. Setelah itu kita masukkan untuk bagian kolomnya. Setelah itu kita klik ujung-ujung ini untuk menambahkan tumpuan. Dan assign, join, dan constraint di sini pakai jepit. Kemudian OK. Nah, di sini kita dapat mereplikat balok dan kolom dengan cara kita blok semua ini. Kemudian kita klik edit, kemudian replicate. Nah, di sini kita mau ke arah belakang. Ke arah belakang itu berarti ke arah sumbu Y. Sumbu Y itu jaraknya adalah 4. Kemudian kita ganti di increment datanya sini untuk nomornya. Itu kita mau mereplikat sebanyak 1, 2, dan 3. Maka sini kita ganti menjadi 3. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah tergambar semua balok dan kolomnya. Kemudian kita ubah menjadi tampilan YZ. Nah, di sini belum ketambah dengan balok. Maka kita dapat penambahannya dengan cara yang sama. Di sini kita ganti menjadi balok. Kemudian kita tarik garis. Tarik menjadi seperti ini. Setelah itu kita dapat mereplikatnya. Kita pilih balok-baloknya. Ya. Terus kita replikat ke arah belakangnya. Kita edit, kemudian kita replikat ke arah sumbu X.
Karena X arah ke sana dan kita arahnya mau membelakangi, maka di sini untuk TIC dx-nya menjadi minus. Karena jarak antar sumbu X ini adalah 5, maka dx-nya adalah minus 5. Kemudian ini kita akan mereplikat sebanyak 1, 2, dan 3. Jadi ini tetap 3. Kemudian kita klik OK. Maka semua sudah terinput balok dan kolomnya. Setelah itu kita dapat memasukkan beban area. Maka kita ganti dulu menjadi tampilan XY. Nah, di sini kita dapat menggambarnya dengan cara ini. Karena ini bagian dak atap, maka kita menggunakan plat lantainya yang sebesar 0,1 m atau P10. Maka kita kasih di sini. Kita gambar plat lantainya. Semuanya. Oke. Jika sudah, kita dapat memasukkan beban yang ada pada dak atap. Di sini saya akan menggunakan beban mati dengan tandon. Di sini 3 ruko ini terdapat 1 tandon. Maka ini saya pilih 3, kemudian klik assign, area load, kemudian uniform cell. Di sini adalah beban mati. Beban mati dengan tandon itu 911 kg. Maka di sini kita ganti beban menjadi 911. Kita add, kemudian kita klik OK. Untuk area yang lainnya, kita isi beban mati tanpa tandonnya dengan cara yang sama. Kemudian di sini kita ganti menjadi tanpa tandon itu sebesar 311. Maka di sini kita ganti menjadi 311 untuk bebannya. Dan kita klik add, kemudian kita klik OK. Jika sudah menjadi seperti ini, kita dapat mengeklik semua area untuk menambahkan beban hidupnya. Dengan cara yang sama, kemudian assign, area load, kemudian uniform cell. Di sini kita klik add, dan untuk beban hidupnya dak atap itu sebesar 280. Maka di sini kita ganti 280. Di sini load pattern-nya kita ganti menjadi hidup. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita arahkan untuk lantai 2-nya. Mohon maaf, ini agak sedikit. Kemudian kita arah bawah. Di sini kita gambar lagi platnya, tapi dengan ukuran yang berbeda, yaitu P12. Kita gambar lagi. Setelah itu kita tambahkan beban-bebannya. Di sini untuk beban hidupnya itu sebesar 200 kg. Maka assign area load uniform cell, hidupnya 200. Kita klik add to existing load. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk menambahkan beban matinya juga sama. Assign area load, kemudian uniform cell. Untuk beban matinya itu sebesar 493. Kita ganti di sini jadi 493. Klik add. Untuk beban mati, OK. Kemudian kita klik OK. Jika sudah menjadi seperti ini, kita dapat mengecek kembali apakah semua ini telah terinput oleh balok dan kolom. Dengan cara mengklik ini, kemudian kita klik section. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah termasuk semua balok-balok. Untuk tampilan ini kita dapat menampilkannya dengan cara extrude. Jadi seperti ini. Kita cek apakah semua sudah termasuk. Nah, di sini sudah termasuk semuanya tanpa terkecuali. Maka kita dapat merunningnya. Maka kita dapat merunning.
kemudian modalnya jangan lupa untuk di do not run. Kemudian kita run. Kita tunggu beberapa saat. Agak lama ya guys. Kemudian ini kita taruh sembarang saja. Nah, di sini saya taruh di sini. Di sini saya ini untuk file name ini bebas. Kemudian kita klik save. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada bagian ini agak sedikit crack atau sedikit patah, tapi tidak terlalu parah. Untuk sampingnya tidak terlalu parah, cuman agak crack ya guys. Oke, lumayan tapi ya patah banget. Kemudian kita dapat menarik data dalam bentuk Word dengan cara file, kemudian create report. Kita tunggu, press add, kita ganti. Taruh di sini dengan tugas. Kita klik open. Kita tunggu. Nah, ini dia. Loh, kosong. Lagi loading. Jadi di sini adalah data-data yang telah terinput. Guys, nih. Sini ada beban, ada tumpuan, dan lain-lainnya. Mungkin segitu aja video dari saya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.